Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih Podcast dimanapun berada, hari ini saya hadirkan tokoh pendidikan di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kok ngisi Yang ini jadi Ibu Elisrina Wilujeng Sumping, Bu. Ini sebagai Ketua PGRI Ranting ya? ranting SMA Ranting 15. SMA Negeri 15. Jadi di SMA 15 organisasi profesinya yang dari dulu sampai sekarang sudah aktif itu adalah PGRI, dan saya apresiasi guru-guru yang mau berorganisasi, dan itu menjadi tugas guru-guru dan wajib berdasarkan undang-undang harus berorganisasi. Nah, Bu Elis ini baru terpilih, Bu ya? Tahun ini, Pak. Baru tahun ini menjadi Ketua PGRI di Ranting SMA Negeri 15. Nah, apa Bu Elis ke depan ngobrol-ngobrol aja nih. Iya. Rencana Bu Elis untuk menggerakkan guru-guru supaya berorganisasi dan lebih profesional lagi. Bagaimana menurut pandangan Ibu Elis sendiri? Kalau saya melihat Pak, sebetulnya guru-guru di SMA 15 apalagi sekarang ya muda-muda gitu Pak ya. Ya. Jadi sepertinya keinginan untuk berorganisasi, mengaktualisasikan diri itu udah lebih gede gitu dibandingkan dengan guru-guru zaman dulu gitu. Jadi sekarang saya melihat potensi guru-guru muda di SMA 15 itu luar biasa sebetulnya. Tinggal kita memberikan wadah Ya. wadah yang bisa mereka itu bisa lebih berkembang di situ gitu. Jadi saya melihat potensi di SMA 15 guru-gurunya luar biasa, dan kepengurusan PGRI ini Pak sifatnya tidak terus-menerus dipegang oleh orang yang sama gitu. Jadi nanti berdinamika, kita kepengurusan itu diberi waktu 2 tahun biar semuanya merasakan begitu. Dan pemilihan pun tidak rumit ya? Tidak rumit, itu ditentukan aklamasi saja Pak. Kemarin juga saya tiba-tiba ditunjuk, berarti tahun sekarang bolis ya, dan kawan-kawan siapa silakan dipilih sekretarisnya, silakan pilih bendaharanya. Jadi kita berkolaborasi lagi, berdiskusi lagi di ruang guru. Oh, siapa yang mau bersedia jadi bendahara, jadi sekretaris gitu. Jadi ya seperti itulah, dan bukan sebaiknya. Sebetulnya kalau kepengurusan di PGRI itu sifatnya ridho ikhlas Pak gitu ya. Dari kekeluargaan kita. Memang kegiatan-kegiatan PGRI itu sifatnya dari kita dan untuk kita. Ya, jadi ini pemirsa, jadi menurut saya kita harus punya sudut pandang ya. Kalau di dunia guru itu, kalau demokrasi itu tidak harus ada pemilihan suara terbanyak. Itu sebetulnya nggak perlu. Iya, betul. Karena kita itu membutuhkan itu kebersamaan, kemudian program berjalan dan peningkatan kompetensi terjadi, begitu Bu Elis ya? Betul Pak. Jadi lebih cepat untuk melakukan keputusan dalam pemilihan atau suksesi perubahan kepemilihan itu lebih cepat, lebih bagus ya. Lebih cepat, lebih bagus, sehingga ada regenerasi, sehingga tidak stuck kepemimpinan tapi ya ada regenerasi terus-menerus. Jadi semua orang bisa belajar menjadi pemimpin gitu Pak. Bisa ngerasakan kumaha Nah gitu, hesena jadi pemimpin teh kumaha gitu. Karena untuk menggerakkan sekian banyak guru gitu ya, kita memang memiliki atau perlu perlu kerjasama, kebersamaan lah gitu ya. Kalau PGRI di SMA 15 alhamdulillah kebersamaannya luar biasa. Dan ya kalau jadi pemimpin pasti harus yang bergerak duluan ya Bu? Iya, yang bergerak duluan dan mau digerakkan Pak. Karena saya juga sebetulnya gini, saya memang pemimpin gitu ya di dalam PGRI. Disebutnya ketua gitu. Akan tetapi sebetulnya orang-orang yang mendorong saya itu banyak sekali gitu. Para senior, kemudian adik-adik juga banyak menggerakkan saya sebetulnya. Jadi digerakkan dan menggerakkan begitu. Baik, berarti di sini adalah sistem dan menurut saya dari kepala sekolah juga sama Bu. Digerakkan dan menggerakkan. Nah, sekarang ini kan hari guru ya, yang hari guru tanggal 25 November nih. Dan semangat Pak Menteri nih sekarang, Pak Profesor Abdul Mukti itu ingin guru-guru ini hebat. Nah, sekarang menurut Ketua PGRI SMA Negeri 15, kalau kita ingin hebat itu apa gitu Bu yang harus kita perbaiki? Kalau saya mah begini Pak ya, guru yang hebat itu adalah guru yang mengajar mendidik dengan hati. Kalau menurut saya prinsipnya seperti itu. Jadi ketika kita mencurahkan hati kita yang ikhlas gitu, yang tulus gitu ya, mengajar anak, mendidik, mengajar anak, itu nanti akan membangun suatu
istilahnya mah suatu atmosfer yang bagus di kelas gitu, sehingga anak-anak teh merasa menjadi bagian kelas dan mau ikut terlibat sangat aktif nanti di dalam proses pembelajaran. Kalau kita mengajar dan mengelola kelas itu dengan hati. Oleh sebab itu saya prinsipnya kedekatan dengan anak itu sangat perlu Betul, gitu. penting Jadi sekali. penting sekali gitu. Akrab dengan anak, dekat dengan anak. Di sela-sela pembelajaran itu bahkan kita ngobrolin hal-hal yang sifatnya itu bukan cuman terkait dengan pelajaran gitu. Sapa menyapa atau bahkan kalau saya Pak sering ngegosip sama anak-anak teh gitu. Oke, Kan saya gosip apa naon gini. kadang-kadang gini, "Wah, si ibu mah tahu gosip si ini teh pacarannya sama siapa," gitu. Itu saya menjalin kedekatannya Ya, di situ. itu trik metode ya. Metode Untuk supaya kita dekat dengan dekat anak, dengan mereka. menggunakan gosip. Jiwa dunia mereka mungkin Pak ya kita masuk. Jadi gosip di sini dalam arti metode dan masuk ilmu pedagogi gitu ya. Nah, mungkin gitu bukan ngegosip yang kayak Yang sengaja disengaja begitu, cuman kita memang sebetulnya itu teh trik untuk membuat mereka tuh lebih terbuka sama kita gitu, lebih dekat dengan kita gitu. ini trik yang bagus ini yang buat saudara-saudara guru-guru. Jadi ternyata oleh guru apapun itu bisa jadi sesuatu yang positif Iya. demi untuk dekat dengan anak-anak. Iya, dekat dengan anak. Baik, Bu, ini kan mungkin Ibu membaca ya bahwa Menteri baru itu akan memberlakukan UN cenah. Kumaha sudut pandang dari Ibu? Ini mah murni aja dari Iya. Ketua BGI dari bawah. Kalau UN itu apa sih dan bagaimana prediksi Ibu gitu kalau diberlakukan lagi? Sebetulnya teh ada positifnya, ada negatifnya juga ya Pak ya. Karena mungkin Pak Menteri juga memutuskan hal seperti itu teh melihat perkembangan yang terjadi saat ini gitu. Tapi kalau saya pribadi sepanjang si ujian nasional itu sifatnya tidak menentukan kelulusan siswa gitu ya, tidak ada salahnya kalau itu diadakan kembali karena memang seperti apa ya Pak ya, kalau saya melihat menurut sepengalaman saya nih, dari dulu saya ada UN, nggak ada UN gitu, anak-anak itu seperti hilang fokus Pak sekarang teh gitu. Jadi Gitu ya. jadi kalau misalkan Ya, Ibu lihat Iya. langsung ya. saya lihat langsung, jadi anak-anak tuh seperti kalau kelas 3 nih sudah tidak bergairah lagi Pak untuk belajar. Karena mereka tidak memiliki goals terakhir di SMA itu menghadapi UN gitu. Challenge lagi. Tidak ada challenge lagi. Jadi kalau saya melihat sepertinya kalau di Indonesia mah UN teh masih dibutuhkan Pak gitu ya, supaya anak-anak teh karena anak-anak kita memang bukan tidak memiliki, belum gitu ya Pak ya, belum memiliki kesadaran sendiri untuk Belajar. dia harus sedikit dipaksa gitu. Nah, Harus dengan ada. UN itu, kalau dengan UN itu kan kita memiliki tujuan akhir di sekolah teh ngapain gitu. Nah, UN itu sebagai istilah nama goals terakhir saya nih gitu. Memang Sekalipun tidak Iya. akan kelulusan. sekalipun tidak menentukan kelulusan, tapi setidaknya mereka tidak terlalu lost gitu Pak. Ya, masih bisa dikondisikan untuk memacu motivasi belajar. Nah, Itu maksudnya. seperti itu. Jadi pentingnya ke sana aja apalagi kalau saya melihat di TikTok dan lain sebagainya Pak, katanya yang negara kita susah lanjut ke Belanda, ke Jerman gitu karena tidak ada nilai UN gitu. Ya. Sehingga kalau misalkan ada standarisasi mungkin ya Pak ya, mereka mungkin bisa melihat potensi-potensi siswa yang akan masuk sekolah di luar negeri itu berdasarkan nilai rata-rata UN, apakah mereka ada di atas atau di bawah, mungkin mereka pengen standarisasi ke sana gitu. Sehingga kalau menurut saya UN sepanjang tidak menentukan kelulusan, Iya. itu saya pikir tidak ada salahnya kalau hal tersebut dilakukan kembali, meskipun memang cost-nya luar biasa pemerintah nanti ya, Iya. gede gitu kan, tetapi dengan modal yang demikian besar itu pasti sesuatu ya ada sedikit, kita berharapnya Ya. ada perubahan positif. Tapi kalau bagi guru sendiri, apakah itu akan ada semacam tantangan baru? Misalkan ada semangat belajar mendekan karena ini ada UN standar bahwa standarnya walaupun tidak menentukan kelulusan, bahwa nilainya kan harus terlihat Betul. memuaskan Iya. gitu kan ya. Nah, ini apakah jadi bagi guru juga ada tantangan tersendiri bahwa Pasti Pak, pasti. Kalau misalkan diberlakukan UN, guru juga pasti berpikir Pak bagaimana caranya supaya raihan nilai anak-anak itu baik gitu kan. Berarti ada metode yang dikembangkan mungkin ya, ada cara belajar tertentu yang dikembangkan untuk
bisa anak-anak supaya raihan nilainya tinggi gitu, seperti itu. Saya kira guru-guru itu pasti memikirkan ke arah sana. Nah, tapi gini, kan sekarang, musimnya menguji kemampuan bernalar. Iya. Takutnya bagaimana kalau UN itu nanti, soal-soalnya itu harus seperti apa tuh? Supaya kalau soal-soalnya hanya menguji ingatan, walaupun itu susah tapi tetap hanya menguji ingatan, kan yang dibutuhkan sekarang itu kemampuan bernalar, bukan hanya anak bisa mengingat sesuatu gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, mungkin yang, ini mungkin jadi PR pemerintah ya, Pak, ya. Jadi PR pemerintahnya gitu, standarisasi soal yang akan ditampilkan di UN itu akan seperti apa gitu ya. Kalau misalkan pemerintah memang concern ke arah anak itu harus, mengembangkan daya nalar mereka, tentu saja mereka harus menampilkan soal-soalnya yang nggak biasa, nggak seperti UN pada umumnya gitu. Ya, soalnya juga harus sesuai. Nah, Ya. itu harus ada penyesuaian juga, Pak. Seperti soal-soal di AKM kan kemarin bukan lagi menguji ingatan level rendah ya. Betul di AKM itu. Cuman kalau AKM itu sifatnya teh kan sampling ya, Pak, ya. Jadi anak-anak teh seperti nggak semuanya teh punya goals akhir gitu. Kalau sifatnya sampling kan ada beberapa cuman anak aja yang jadikan sampel gitu. Kalau ini sekarang UN kan sifatnya menyeluruh semuanya sehingga anak merasa harus melakukan persiapan teh semuanya. Atau bagaimana kalau UN itu seperti, AN, jadi hanya jumlahnya ditambah gitu. Jumlah apanya, Pak? Jumlah sampelnya. Jumlah Jadi kalau yang kemarin kan hanya sampel. ya, berarti Ya. sekarang semua gitu. semua Sama aja kan mungkin kan? bisa sama saja, Pak, kan tetapi kalau menurut saya nanti, anak-anak itu sekarang cenderung begini, Pak, dan kita pun gurunya, guru mapel terutama ya, Pak, ya, merasa, aduh, materi yang diajarkan itu kok goal akhirnya itu kita nggak diuji gitu. Jadi kalau menurut saya soal-soal seperti AKM itu oke gitu ya, akan tetapi kita juga jangan melupakan soal-soal mapel yang jadi goals terakhir dari Pada mata pelajaran. Nah gitu. Jadi Jadi seperti ini, Pak, kalau dulu mah apa ya, UMPTN mungkin kalau dulu gitu. jadi intinya gini, UN itu diberlakukan untuk seluruh siswa, Ya, kemudian tidak menentukan kelulusan. Kemudian soal-soalnya juga harus menguji kemampuan bernalar di mata pelajaran itu. boleh seperti itu Gitu ya. prinsipnya begitu. Ya supaya kebutuhan abad 21-nya itu kan tetap terpenuhi gitu ya. Dan guru-guru juga artinya kan harus, di dalam kegiatan pembelajaran sehari-harinya kan harus berubah. Menyusun soal-soalnya tidak lagi soal-soal yang seperti dulu kok, gitu ya. Gitu mungkin Bu. Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini nggak gosip we. Nggak gosip. Dan sekarang masih dibahas ya di kementerian, masih dibahas. Mudah-mudahan dari podcast kita ini bisa jadi sumber juga. Oh, dari guru-guru juga ternyata ada masukan-masukan nih buat Pak Menteri yang di sana sedang melakukan kegiatan diskusi-diskusi terus. Dan kemungkinan memang saya dengar 80% itu UN akan akan dilakukan kembali. Tapi kita kan perlu juga memberikan masukan-masukan. Jangan sampai nanti ya UN itu hanya menjadi rutinitas saja, tidak ada dampak positif buat dunia pendidikan, buat kita juga guru. Jadi UN-nya mungkin UN dengan gaya baru, kemasan baru. Oke, itu Pak Menteri, itu usulan dari Ketua PGRI SMA Negeri 15 Kota Bandung, UN gaya baru gitu. Ya baik, Mbak Elis, kemudian selanjutnya mengenai kesejahteraan guru. Ini bagaimana peran PGRI untuk mendorong guru-guru ini supaya sejahteranya merata, tidak hanya dinikmati oleh sebagian guru saja. Dan Pak Menteri bilang tadi kan udah harus kompetensi guru itu bukan hanya di profesional, pedagogik, sosial, tapi harus ada kewirausahaan. Ini bagaimana PGRI ini? Rencana mungkin ada? Mungkin kalau untuk rencana real ke depan banget dalam waktu dekat ini mungkin belum ada ya, Pak, ya, belum disusun ya. Akan tetapi memang beberapa guru di sekolah kita kan sudah banyak sekali yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita mengadakan kolaborasi ya. Tuh. Dengan anak-anak juga. Media pembelajaran. Karena memang anak-anak sekarang luar biasa, Pak. Sekarang juga P5 kan kewirausahaan juga gitu. Mereka kemarin sudah sidang P5 juga kemarin tentang yang marketing digital itu, digital entrepreneurship juga luar biasa ternyata. Mereka itu di luar ekspektasi kita dan luar biasa baik sih.
Nah, nanti juga guru-guru mungkin ke depannya juga, diberi kesempatan mungkin ya untuk berkolaborasi, karena di sekolah kita ternyata banyak juga Pak pengusaha-pengusaha gitu ya. Iya, kita teh nggak tahu gitu, seperti Bu Ratih tadi Pak. Betul. Beliau adalah, pemilik bakery Pak dulu gitu, sempat membuka toko bakery gitu. Jadi Jadi punya pengalaman di punya pengalaman entrepreneur. Nah, itu berarti bisa dikembangkan di sekolah kan, bersama anak-anak. Benar. Dan kebetulan beliau pengajar PKWU jadi pas gitu ya. Jadi yang lain-lain juga yang muda-muda banyak juga yang bergelut di bidang saham gitu kan. Iya, Itu udah entrepreneurship juga, kemudian ada juga yang jualan-jualan online dan sebagainya juga banyak Pak gitu ya. Jadi Bu Elis memang abad 21 ini kan kita ada teknologi informasi ya. Maka entrepreneur yang paling menurut saya bisa dilakukan oleh semua orang dengan modal terjangkau itu adalah investasi pasar modal. Jadi memang ini harus terus dibudayakan ya, dan di PGRI mungkin juga bisa nanti kalau ada rapat-rapat itu membahas tentang entrepreneurship Bu. Iya. Ke depan ya programkan aja. Ke depannya Pak. Baik, kemudian ini juga Bu Elis itu para pemirsa pandai ngenang juga sini ini. Enggak ngedam enggak pandai Pak, cuman Tapi kalau menurut ukuran saya ya, saya mah teu bisa ngenang Pak. Eta ningali Bu Elis ngenang luar biasa. Jadi ketua PGRI gitu multi talenta talentan Pak. Nanti Bu Elis ada jiwa seninya ternyata Bu Elis itu dari mana ya? Karena bapak saya teh dalang Pak dulu teh dalang wayang golek. Allahu Akbar. Dalang wayang golek, jadi di sana lah. Di daerah Cicahem Jati Handap, seangkatan sama Dede Amung Sutaria, Dede Amung tadi ya bapak saya, Dede Amung. Oh, Dede Amung teh. Aduh, ieu teh orang Sunda atuh mah. Orang Sunda pituin abdi mah Pak teh Cicahem asli gitu. Tah ieu teh potensi juga para pemirsa dan di sini Siap kapungkur teh kupun bapak aduh jadi tenten bahasa Sunda. ya campur. Kupun bapak teh tekenging putra-putrana kana seni teh gitu. Ih, jantan diarahkeunna jarantan guru, diarahkeunna kupun bapak teh gitu. Tapi dari bakat seni mah memang tas gaduhnya, tas jantan naon ge da pasti araya. Tah gitu. Jadi dia di guru Priyogi ternyata. Nah, sekarang kita di SMA 15 kan sudah ada grup image-nya ya. Sudah ada. Alat-alatnya alhamdulillah ada, dan saya lihat tiap sore anak-anak ada latihan. Iya. Dan itu saya mohon dikembangkan terus Bu. Insyaallah Pak. Dan budaya Sunda ini menurut saya menjadi unik di abad 21 ini. Iya, betul. Karena kita kalau yang dari luar negeri kan sudah kadang-kadang membosankan ya. Yang orang teh rek iraha sing nurutan batur we hayo budaya urang teu dikembangkeun. Nah, ini PR Ketua PGRI. Insyaallah. Karena anak-anak juga yang tertarik dengan seni Sunda teh ternyata sangat banyak. Banyak ya? Banyak sekali dan memang kita SMA 15 insyaallah guru-gurunya kompak untuk ngarojong barudak gitu nya untuk mengembangkan seni-seni potensi di dunia karawitan maupun tari-tari Sunda gitu. Jadi sekarang sedang digalakan nih Pak. Termasuk juga besok ada pagelaran seni tari. Kemudian juga anak-anak karawitan juga tampil kembali gitu. Baik. Dan saya pengen Bu ada kalau bisa setiap hari itu ada anak-anak yang simpel-simpel itu tadi seperti kaca pisuling, cianjuran itu menurut saya di aula ini harus selalu tersedia dan anak kapan saja bisa memainkan sebuah lagu. Iya. Karena menurut saya harus setiap hari ngelatihnya. Betul sekali. Kebetulan tadi mah dapat PG Pak. Kalau untuk kacapi mah memang skillnya luar biasa gitu, agak susah juga gitu. Baik, begitu pemirsa bincang-bincang kita dengan Ketua PGRI SMA Negeri 15 Kota Bandung. Tadi kita sudah ngegosip kemana kemari begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ini adalah betul, kita di zaman era teknologi informasi ini, apapun yang terjadi di pemerintahan tentang dunia pendidikan, guru-guru harus ditanya dan harus mengeluarkan pendapatnya. Sehingga dalam mengambil kebijakan itu betul-betul dari atas sampai bawah mengerti apa yang akan diambil oleh pemerintah kita. Tapi kita di guru-guru melalui PGRI mungkin ya Bu, kita di sekolah, apapun yang diberikan kebijakan oleh pemerintah itu pasti kita akan mensupportnya. Tapi kita juga punya hak untuk berbicara dan menyampaikan, diajak berbicara, berdiskusi, dan melalui media seperti inilah kita menyampaikan masukan-masukan kita. Dan pesan terakhir silahkan Bu Eli.
Pesan terakhir di Hari Guru untuk guru-guru semua di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia, pesan terakhir saya adalah Ibu dan Bapak, mari kita jangan pernah lelah untuk mendedikasikan hidup kita, mendedikasikan skill kita ya, untuk menjadi guru yang lebih hebat ya, Ya, untuk melahirkan generasi emas di masa yang akan datang sehingga Indonesia menjadi lebih kuat. Ya, salam sadayana ke guru-guru seluruh Indonesia. baik. Terima kasih Bu Elis atas waktunya. Mohon maaf saya ganggu tadi, saya ambil isi kegiatan karena hari ini sedang peringatan Hari Guru di bawah pembimbingan dari Ketua PGRI dan anak-anak juga ikut merayakannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.